Shalom, salam damai sejahtera bagi semua sahabatku dalam nama Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo akan menemani Anda dalam belajar sekolah sahabat di pelajaran 12. Ibadah yang tidak pernah berakhir. Ayat hafalan Mazmur 104 ayat 33 mengatakan demikian. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Saudaraku, Mazmur 116 ayat 12 menyampaikan satu pertanyaan. Bagaimanakah kita membalas kebajikan Tuhan dalam hidup kita? Kita bisa membalas kebajikan Tuhan dengan mengabdikan hidup kita untuk setia kepada Tuhan. Mengabdikan diri kepada Tuhan adalah ibadah. Itu sebabnya Tuhan ingin agar seluruh manusia yang ada di dunia ini bergabung dengan umat-Nya dalam ibadah. Karena orang yang beribadah disamakan dengan orang yang benar. Jadi dalam gereja atau dalam jemaat, orang yang beribadah di jemaat disebut jugalah orang-orang yang benar. Mari kita masuk dalam pelajaran hari Minggu. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus. Mengangkat tangan sama dengan penyembahan atau ibadah. Menjadi pertanyaan adalah, di mana ibadah yang ditawarkan dan apa hasil penyembahan kepada Tuhan? Kita bisa temukan jawabannya dalam Mazmur 134. Mari kita lihat apa jawabannya. Jawabannya adalah, kita memuliakan Tuhan di tempat kudus. Ini adalah tempat yang ditawarkan, yaitu di mana? Di tempat kudus. Apa hasilnya? Hasilnya adalah Tuhan memberkati umat-Nya. Perlu kita ketahui bahwa Mazmur menggambarkan para penyembah sebagai hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan akan melayani di rumah Tuhan. Hal ini merujuk kepada orang Lewi dalam 1 Tawaris 9 ayat 33. Rumah Tuhan atau tempat kudus berfungsi untuk memantulkan kemuliaan Tuhan dan menyediakan lingkungan yang aman bagi orang-orang berdosa. Menjadi tipologi dari pelajaran ini, khususnya pelajaran hari Minggu ini merujuk kepada 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Agar kita dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan pujian, ucapan syukur kepada Tuhan, pencipta dan penebus kita. Saudaraku, kita masuk di pelajaran hari Senin, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan nyanyian baru? Nyanyian baru adalah pengakuan baru akan keagungan dan kedaulatan Tuhan atas dunia. Nyanyian baru adalah lagu khusus mengungkapkan kegembiraan dan janji pengabdian kita kepada Tuhan yang diperbaharui. Sungguh sangat luar biasa. Untuk itu Alkitab mendorong orang percaya dari semua generasi untuk menyanyikan lagu baru, untuk memuji penebus mereka yang membawa kesaksian tentang keselamatan dalam darah anak domba. Nyanyian baru adalah ekspresi baru setiap hari dari kasih dan pengharapan kita atas apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Sekarang kita masuk di pelajaran kita hari Selasa. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Kembali timbul pertanyaan dari judul ini. Siapa orang yang layak menyembah hadirat Tuhan? Ini menjadi pertanyaan, apakah saya layak? Apakah saudara layak menyembah Tuhan? Mari kita temukan jawabannya dalam Mazmur pasal 15. Orang-orang yang layak menyembah di hadirat Tuhan adalah siapa? Yang pertama, orang-orang yang tindakannya mengajarkan kebenaran. Yang kedua, memiliki karakter cerminan Allah dalam hatinya. Jadi bertolak dari dua poin ini, menyimpulkan bahwa kekudusan adalah syarat wajib untuk memasuki hadirat Tuhan. Kekudusan menghasilkan hati yang sempurna, menjadikan bahan introspeksi diri adalah apakah saya sempurna, memiliki hati yang murni, atau hati yang berintegritas. Jika diselidiki, mungkin kita jauh dari kesempurnaan. Tetapi kesempurnaan akan menjadi milik orang yang mencari Allah dan mendapatkan pemulihan melalui pengampunan Allah. Kita semuanya adalah manusia yang cemar, namun disempurnakan oleh Tuhan, oleh karena kita mencari Dia dalam hidup kita. Jadi orang-orang yang boleh menumpang dalam kemah Allah atau dalam bait kudus Tuhan adalah mereka yang menghindari hal-hal yang memisahkan dirinya
dari Tuhan. Kita masuk dalam pelajaran hari Rabu. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Menjadi satu pertanyaan adalah aspek ibadah apakah yang disebutkan dalam Mazmur 96. Aspek yang kita temukan dalam Mazmur 96 adalah yang pertama, penyembahan termasuk menyanyi bagi Tuhan. Yang kedua, memuji namanya. Dan yang ketiga, menyatakan kebaikan dan kebenarannya. Selain itu, Mazmur 96 menyoroti satu aspek ibadah, yakni mewartakan kerajaan Tuhan bagi bangsa lain, yang kita sebut sebagai Injil. Perlu kita ketahui bahwa tujuan penginjilan adalah mempersatukan bangsa lain dengan umat Allah, dan pada akhirnya seluruh ciptaan dalam penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan muncul dari mana? Dari pengenalan batin akan siapa Tuhan itu, yaitu sebagai pencipta, raja, dan dia juga adalah sebagai hakim. Fakta bahwa Tuhan adalah hakim, dengan itu seharusnya memotivasi saudara dan saya untuk tidak menganggap remeh ibadah. Sekali lagi, Mazmur 96 adalah seruan untuk menyembah Sang Pencipta dan Hakim. Hal ini selaras dengan pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Mari kita masuk di pelajaran hari Kamis. Ketika Tuhan tidak berkenan kepada korban persembahan, menjadi pertanyaan kembali adalah mengapa Tuhan tidak berkenan dengan pengorbanan yang Dia tentukan dalam firman-Nya. Seharusnya Dia berkenan bila kita sudah datang kepadanya membawa korban. Jawabannya adalah jarak yang sangat jauh antara penyembahan dan kerohanian. Tidak sesuai. Kejahatan dan tindakan ketidakadilan yang mereka telah lakukan dalam kehidupan pribadi mereka, inilah yang menjadi penghalang Mazmur menentang pengorbanan yang sia-sia, penyembahan yang kosong. Apa maksudnya? Pengorbanan yang sia-sia. Apa maksudnya? Yang dimaksudkan adalah mengutamakan upacara-upacara ibadah daripada pengalaman yang sebenarnya dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Menjadikan bentuk-bentuk penyembahan, menjadikan tujuan itu sendiri yang seharusnya Tuhanlah yang menjadi tujuan dalam upacara-upacara ini. Sekali lagi, pengorbanan saja tidak cukup, tetapi harus disertai dengan pertobatan, iman, dan penyesalan akan dosa-dosa kita. Hal ini pernah dikatakan dalam Matius 15 ayat 8, bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku, kata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inti dari pelajaran satu pekan ini adalah perlunya pertobatan, yaitu pertobatan yang sejati. Barang siapa yang berkumpul untuk menyembah Dia haruslah membuang setiap kejahatan, serta menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Di pelajaran yang ke-12, saya Pendeta Rista Karo-Karo menyampaikan Tuhan Yesus memberkati.